Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Mutiara dengan NIM KHGC 19040, kelas 2A S1 Keperawatan, Stikes Karsa Husada Garut. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan suatu video pembelajaran mengenai salah satu jenis antibiotik. Oke, have a good time watching. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai antibiotik. Sebenarnya antibiotik itu banyak sekali jenisnya. Tetapi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah antibiotik jenis clindamycin. Clindamycin adalah antibiotik derivat glikomycin yang dapat melawan bakteri anaerob. Sebagian besar bakteri Coccus aerob garam positif dan beberapa protozoa. Clindamycin bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada bakteri. Baik, kemudian di sini ada mekanisme kerja pada antibiotika clindamycin. Pada antibiotika ini bekerja dengan cara mencegah sintesis protein pada bakteri. Sintesis ini dihambat melalui ikatan terhadap subunit ribosom 50S dan 23S. Dengan demikian, ikatan peptida tidak dapat terbentuk dan bakteri gagal menghasilkan protein yang dibutuhkan. Clindamycin dapat berperan bakteriostatik maupun bakterisidal, tergantung dengan organisme yang dilawan, lokasi infeksi, dan konsentrasi obat yang diberikan. Selain itu, clindamycin juga dapat menghambat produksi toksin yang dihasilkan oleh Streptococcus grup A dan Staphylococcus aureus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai farmakokinetik. Farmakokinetik pada clindamycin yang diberikan secara oral akan sangat baik. Sekitar 90% clindamycin per oral akan diabsorpsi secara cepat. Kemudian clindamycin juga dapat berpenetrasi dengan baik ke tulang, karena sifatnya yang secara aktif ditransport ke dalam leukosit, polimorfonuklir, dan makrofag. Clindamycin juga diduga dapat melakukan penetrasi yang baik pada abses. Clindamycin di metabolisme di hepar menjadi metabolit aktif dan inaktif. Kemudian selanjutnya adalah absorpsi pada antibiotika clindamycin. Untuk memahaminya, teman-teman dapat membaca di videonya langsung. Baik, selanjutnya adalah resistensi pada antibiotika clindamycin. Resistensi terhadap clindamycin sudah mulai ditemukan. Resistensi ini lebih sering ditemukan pada Staphylococcus untuk menghindari pemberian clindamycin pada individu dengan resistensi clindamycin. Pemberian D-test dapat dilakukan. Pemeriksaan ini merupakan tes difusi sederhana di mana eritromycin dan clindamycin diletakkan berdampingan. Kemudian selanjutnya adalah distribusi pada clindamycin. Clindamycin didistribusikan secara luas ke berbagai jaringan tubuh. Akan tetapi, clindamycin tidak dapat menembus lapisan meningen sehingga tidak diindikasikan untuk tata laksana infeksi pada cairan cerebrospinal. Sebagian besar clindamycin di pembuluh darah akan diikat oleh protein. Volume distribusi clindamycin adalah 0,6 sampai 1,2 liter per kilogram. Selanjutnya adalah metabolisme pada antibiotika clindamycin. Nah, pada antibiotika jenis ini dimetabolisme secara ekstensif di hepar. Sebagian besar metabolisme dilakukan oleh enzim CYP3A4 dan sisanya oleh CYP3A5. Khusus untuk clindamycin palmitat hidroklorida, antibiotik juga akan dihidrolisasi secara cepat di intestinal. Hasil metabolisme adalah clindamycin sulfoksida sebagai metabolit primer dan N-desmetil clindamycin. Untuk selanjutnya adalah eliminasi pada antibiotika clindamycin. Sebagian besar dilakukan di urin dan sisanya melalui feses, baik dalam bentuk aktif maupun metabolik inaktif. Sekitar 10% ekskresi melalui renal dalam bentuk obat aktif dan sekitar 3,6% ekskresi melalui feses dalam bentuk obat aktif. Clindamycin tidak tereliminasi melalui dialisis. Clindamycin dalam bentuk topikal juga diekskresi melalui renal dan sekitar
0,024% dalam bentuk obat aktif. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana manfaat antibiotika clindamycin. Obat clindamycin adalah antibiotik untuk mengobati berbagai infeksi akibat bakteri. Fungsi clindamycin adalah untuk mengobati infeksi di paru-paru, sendi dan tulang, kulit, darah, organ reproduksi wanita, serta infeksi pada organ-organ dalam lainnya. Kemudian, clindamycin juga adalah obat yang sering digunakan untuk mengobati jerawat dan membantu menghilangkan jerawat. Obat ini juga kadang-kadang dikombinasikan dengan obat lain untuk mengobati malaria dan antraks. Selain itu, clindamycin juga digunakan untuk mengobati infeksi telinga, amandel, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dosis antibiotika clindamycin. Perlu diingatkan terlebih dahulu ya, informasi yang diberikan bukanlah pengganti dari nasihat medis. Selalu konsultasikan pada dokter atau apoteker Anda sebelum memulai pengobatan. Jadi, perlu ditekankan ya, sebelum mengkonsumsi obat antibiotik apapun itu jenisnya, harus konsultasi kepada dokter, apoteker, atau nasihat medis lainnya. Baik, di sini dosis clindamycin disesuaikan dengan usia, jenis infeksi, dan kondisi pasien. Berikut adalah dosis penggunaan clindamycin berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama ada clindamycin kapsul. Untuk dewasa, 150-300 mg tiap 6 jam, dosis maksimum per kali minum 450 mg, dan dosis maksimum per hari 1,8 gram. Kemudian untuk anak, 3-6 mg per kg BB tiap 6 jam. Bila berat badan anak kurang dari 10 kg, dosis yang diberikan minimal 37,5 mg tiap 8 jam. Kemudian yang kedua adalah clindamycin sediaan salep dan gel. Clindamycin salep dan gel cukup dioleskan sedikit pada area infeksi. Misalnya pada bintik jerawat, obat ini biasanya dioleskan 1-2 kali sehari atau sesuai rekomendasi dokter. Kemudian di sini ada beberapa sediaan obat antibiotika clindamycin. Kemudian selanjutnya ada efek samping clindamycin. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana penyimpanan obat clindamycin dengan benar. Teman-teman bisa langsung membacanya di video. Kemudian selanjutnya ada kategori kehamilan dan menyusui. Penelitian tidak menemukan efek malporasi atau efek yang mengganggu perkembangan janin dan pada trimester pertama selanjutnya. Kemudian ada beberapa contoh merek dagang obat clindamycin. Teman-teman bisa membacanya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah organisme yang sensitif terhadap clindamycin. Teman-teman bisa langsung membacanya di video supaya lebih memahami. Baik, sekian untuk video kali ini dalam pembahasan antibiotika clindamycin. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.